Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Semoga selalu sehat. Nah sobat sehat, kali ini Bunda akan menjelaskan tentang penggolongan obat yang berjenis lingkaran biru. Masih ingat? Lingkaran biru adalah golongan obat bebas terbatas, atau dalam bahasa Belanda disebut golongan B yang artinya waarschuwing. Artinya adalah peringatan. Kenapa disebut peringatan? Karena dalam obat-obat ini ada berbagai macam peringatan, mulai dari P1 sampai P6. Sobat sehat, kita akan mulai dengan P1. Peringatan 1, di situ ada tertulis, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang Bunda ambil dari apotek yang ada persediaannya. Jadi tidak ada afiliasi dengan pabrik obat manapun. Nah, ini adalah contoh-contoh dari obat P1. Nah, di sini kita lihat ada lingkaran biru, artinya obat bebas terbatas. Kemudian ada tulisan kotak ini ya, persegi panjang. Kemudian ada blok hitam dan warna tulisannya pasti putih. Semua ini sudah ada aturannya. Di situ ditulisi P1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Nah, di sini biasanya obat yang termasuk dalam obat P1, contohnya ini adalah multivitamin, kemudian mineral, kemudian kita mengenal banyak sekali obat-obatan untuk flu ya, yang kita sering pakai setiap hari, yang sering banyak di iklan-iklan. Kemudian juga ada obat di saluran pencernaan, misalkan obat diare. Nah, seperti itu. Ada beberapa juga obat mah yang memakai label biru. Kemudian juga ada yang bentuknya sirup. Jadi tidak hanya bentuk tablet, tapi juga bentuk sirup. Kita akan beralih ke peringatan nomor 2. Di sini dituliskan P nomor 2, awas obat keras, obat kumur bukan untuk ditelan. Jadi obat kumur ini tidak boleh ditelan. Ini adalah contoh-contohnya, sobat sehat. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya yang sini aja, yang agak besar. Jadi di sini ada lingkaran biru, obat bebas terbatas. Kemudian di sini dituliskan dengan jelas, P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Jadi apabila sobat sehat menggunakan obat kumur yang ada P2-nya, jangan sampai obat kumur ini tertelan. Karena zat aktif yang ada di dalam kandungan obat kumur ini bisa berbahaya jika ditelan. Nah, apabila sobat sehat menginginkan obat kumur yang aman untuk ditelan, tentu saja obat kumur yang herbal. Nah, contoh yang paling banyak kita kenal adalah NK Sari Herbal. Ini adalah satu-satunya obat kumur yang aman untuk ditelan karena murni terbuat dari herbal. Sobat sehat, ada juga obat yang khusus untuk dipakai di luar badan, jadi sama sekali tidak boleh ditelan. Nah, itu ada di penandaan nomor 3, P nomor 3, awas obat keras hanya untuk pemakaian luar badan. Artinya tidak boleh masuk di dalam mulut, kemudian masuk di saluran pencernaan. Ini adalah contoh-contohnya. Masih ingat obat kutu? Nah, ini tidak boleh tertelan. Ada birunya, kemudian ada P3-nya. Biasanya ditaruh di sini, di rambut, di akar rambut yang banyak sekali ada telur-telur kutunya. Ya, jadi tidak boleh tertelan ya, karena ini sangat beracun. Kemudian juga ada obat mata. Obat mata ini hanya untuk pemakaian luar, jadi di mata lo ya, bukan di mulut. Nah, kemudian juga ada yang untuk dioleskan. Ini di sini ada salah satu contohnya adalah obat jamur. Kemudian ada yang biasa pakai obat krim. Biasanya yang suka olahraga, yang suka pegel-pegel menggunakan obat krim, atau juga ada yang bentuknya emulsi gel. Sekali lagi, ini hanya salah satu contoh karena saya tidak berafiliasi sama sekali dengan salah satu pabrik obat. Oke, itu yang P3. Kita beralih ke P nomor 4. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Kok aneh ya, obat kok dibakar?
Nah, ini memang beberapa pengobatan dibutuhkan hanya dari hasil pembakaran tersebut. Biasanya kita kenal di sini sigaret asma, cuman beberapa produknya sudah sangat langka. Jadi jarang kita temui karena sudah mulai banyak teknologi-teknologi formulasi yang menggantikannya. Ada lagi yang tidak boleh ditelan. Di P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nah, ini biasanya kita jumpai pada sediaan amonia yang 10% ke bawah, kemudian ada Bufacort, kemudian ada Aza, ada Buvaderm, dan sebagainya. Dan memang obat ini jarang sekali kita temukan, memang mulai sedikit penggunaannya, tapi tetap tidak boleh ditelan. Yang terakhir, P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Nah, ini hati-hati. Obat wasir atau obat ambeien memang diformulasi khusus dan memang dari bentuk sediaannya sudah terlihat dia dimasukkan ke dalam dubur, maaf ya, di dalam dubur sekali lagi. Karena saya pernah dengar ya di salah satu rumah sakit, kemudian yang menjaga itu tidak begitu mendengar, didengarnya bukan di dalam dubur tapi dimasukkan di bubur. Akibatnya apa? Pasiennya bisa berakibat fatal, muntah-muntah, diare. Jadi ingat, dimasukkan ke dalam dubur dan perlu juga khusus untuk suhu tertentu. Karena memang dirancang harus dimasukkan pada saat kondisinya dingin ya, dibuka, kemudian disimpannya di kulkas, kemudian pada saat kita bawa dari apotek ke rumah pun juga harus pada kondisi dingin. Makanya sering kalau kita pergi ke apotek kadang kita diberi es, bukan untuk diminum atau dibuat sirup, tapi dipakai untuk mendinginkan obat wasir. Oke sobat sehat, nah sekarang sudah mulai semakin jelas. Dari obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotik ada satu kekhususan pada obat bebas terbatas, yakni ada peringatan P1 sampai dengan P6. Semoga penjelasan Bunda tadi bisa sangat bermanfaat untuk sobat sehat semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.